Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu bagi seluruh jemaat Betania dari rumah kita masing-masing dalam kebaktian Minggu 11 Juli 2021 di bawah tema mewujudkan generasi berhikmat. Dan kebaktian saat ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid L. Solevoe, SSI Teol. Hikmat telah diajarkan, hikmat diperdengarkan dan dilakukan. Tanpa hikmat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tanpa hikmat, Daud mengambil apa yang bukan miliknya. Dengan hikmat, Abraham berjalan dengan iman. Dengan hikmat, Salomo memimpin Israel. Hikmat mesti dicari, pengetahuan mesti dimurnikan. Pendidikan adalah jalan mewujudkan hikmat dan pengetahuan. Gereja diutus mewujudkan generasi hikmat. Di sini, di ibadah ini, beribadalah dengan tuntunan roh hikmat. Dan karena itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah bulan pendidikan saat ini diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dalam naungan kasih Putra Tunggalnya. Biarlah dalam hikmat dan naungan Roh Kudus kita beribadah dalam kepenuhan damai sejahtera. Damai Tuhan yang abadi menyertai saudara-saudari sekalian Dan menyertai-Mu juga. Silahkan duduk. Firman Tuhan yang membimbing kita pada saat ini, Minggu 11 Juli 2021, dipilih dari kitab Amsal pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah berolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Tapi
Kitab 1 Korintus berkata, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami ada dengan segala keterbatasan kami. Kami mengaku bahwa kami penuh dengan dosa. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, teristimewa menyakiti hati suci-Mu ya Tuhan. Dan karena itu dengan kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami Tuhan dan layakkanlah kami, agar kami layak di hadapan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan kita, maka dengarlah berita anugerah Allah. Orang-orang berhikmat akan merenungkan kebenaran ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dalam perenungan itu, marilah kita menghayati tuntunan hidup baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memuji Tuhan secara berbalas-balasan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan karena itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian membacakan ayatnya yang genap. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan pada saat ini dengan sukacita kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan dapat mengikuti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami semua menyiapkan diri untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dari segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tua melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan mendengar sekaligus juga hendak merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.
Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sedang mengambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan kita di minggu yang kedua dalam bulan Juli ini, dengan tema mewujudkan generasi berhikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan kita pada minggu ini menceritakan tentang Yesus dan juga bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Dalam kaitannya dengan cerita pada minggu ini, dalam khotbah pada pagi ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk setiap kita. Di manakah kita mencari dan menemukan hikmat Allah? Di manakah kita mencari dan menemukan hikmat Allah? Tentunya setiap orang akan berusaha untuk mencari dan memperoleh hikmat sehingga ia bisa dapat memakai dalam kehidupannya. Namun pertanyaannya, di mana hikmat itu diperoleh? Bagian firman Tuhan kita pada pagi ini menuntun dan menolong kita, baik orang tua maupun anak-anak, untuk bisa melihat dan menemukan di mana hikmat itu didapat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang Yesus dan kedua orang tuanya dalam sukacita pergi ke Yerusalem merayakan perayaan Paskah yang menjadi sebuah tradisi dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dimanapun mereka berada, ketika Paskah itu berlangsung, maka mereka akan pergi ke tempat di mana Yerusalem menjadi pusat ibadat. Karena itu Yusuf, Maria bersama-sama dengan Yesus, anak mereka menuju ke Yerusalem untuk mengambil bagian dalam perayaan Paskah itu. Dan tentunya ini merupakan sebuah ibadah yang selalu dan senantiasa diikuti oleh setiap orang-orang Yahudi. Pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana setiap orang tua mengajar anak-anak mereka untuk bisa memahami dan mengerti akan cinta dan kasih daripada Allah. Dan minggu ini kelanjutan bagaimana orang tua mengupayakan mengajar anak-anak agar mereka juga bisa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus melalui perkembangan mereka secara fisik dan juga secara rohani. Bagian firman Tuhan minggu ini sangat menarik jika kita membaca dan merenungkan dengan cermat. Tentunya ada begitu banyak hal yang dapat kita temukan, di mana sebagai keluarga, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria, mereka mengajari anak mereka untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di Yerusalem. Dan ini menjadi sebuah tradisi orang Yahudi yang tidak bisa diputuskan. Tradisi yang akan menolong anak-anak mereka untuk bisa bertumbuh dan beriman
memahami dan mengenal ajaran-ajaran kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, melalui tradisi ini, rupanya ini menjadi sebuah upaya orang tua Yahudi untuk menolong anak-anak mereka dapat bertumbuh di dalam iman. Dan yang menarik adalah dalam usia 12, ketika Yesus dia berada di Yerusalem, dengan sukacita dia ada di tempat ibadah, dia tidak kemana-mana. Padahal kalau usia-usia yang demikian, saya yakin bahwa ketika kita ada di sebuah tempat yang baru, tentu kita akan mencari sesuatu yang baru, yang baik, yang bisa dipandang dan yang menyenangkan. Namun berbeda dengan Yesus, ketika ia ada di sana, dia tahu bahwa dia datang untuk beribadah. Karena itu tempatnya yang menjadi tempat favorit bagi dia hanya di tempat ibadah. Bapak Mama, saudara-saudari, upaya yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf untuk mengajar dan menolong anak mereka bertumbuh di dalam iman, tentu ini merupakan sebuah upaya yang perlu diteladani. Maria dan Yusuf menjadi role model, menjadi teladan yang dapat diikuti oleh Yesus. Ketika orang tua menunjukkan hal yang baik, tentu ini akan menjadi teladan yang baik bagi anak, apalagi dalam pertumbuhan imannya. Namun yang menarik dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa ketika hari raya itu berakhir, mereka semua kembali dalam perjalanan yang dipikirkan oleh Maria dan Yusuf, bahwa Yesus juga ada di dalam perkumpulan dalam perjalanan menuju ke Nazaret. Namun yang dipikirkan mereka itu salah. Yesus masih ada di Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Sebagaimana yang saya katakan bahwa tempat ibadah itu menjadi tempat favorit bagi Yesus. Dia tidak kemana-mana, dia ada di tempat itu. Dia mendengar pengajaran yang disampaikan oleh alim ulama. Bahkan dalam usia yang ke-12, dia sudah sangat kritis. Dia begitu cerdas. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, yang ditunjukkan dan yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat pasti kita bilang wow. Karena usia 12 tahun dia betah di dalam tempat ibadat. Dia punya keinginan yang besar untuk mencari tahu. Padahal sebenarnya dia juga adalah anak Allah. Namun yang menarik adalah ketika dia ada di tempat itu, dia bertanya. Dengan kritis dia memberikan pertanyaan dan dia mencari sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu sebagai orang tua, ketika kita tidak menemukan anak kita bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ke tempat di mana kita tinggal, pasti kita panik. Hal yang sama juga yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Namun kepanikan mereka itu tidak membuat mereka menjadi arogan. Ketika bertemu dan mendapati Yesus ada di tempat ibadah. Hal ini ditunjukkan lewat sikap Maria. Maria yang lembut namun memiliki ketegasan. Ketika dalam percakapan, kemana saja kamu nak? Pertanyaan Maria ini menunjukkan bahwa dia tegas. Tentunya dalam mendidik Yesus juga
kelembutan dan ketegasan itulah ditunjukkan oleh Maria. Dan ini membentuk karakter Yesus dalam pertumbuhan iman dan juga dalam pertumbuhan secara psikis serta fisiknya. Belajar dari Maria yang tegas dan lembut, kiranya itu menjadi bagian sikap, sifat dari setiap kita para ibu, namun juga para ayah. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau seandainya posisi kita yang ada di situ, kita menggantikan Maria, saya yakin bahwa pasti kita pilih langsung helarui itu anak saja. Karena panik, jalan cari 3 hari, kemudian baru dapat dia, itu kita pun emosi sudah sangat luar biasa. Dan inilah kita manusia. Apa yang ada pada kita, namun berbeda dengan Maria, dia mampu mengendalikan emosinya ketika ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, melihat bahwa Yesus ada di tempat itu. Sebuah sikap yang perlu diteladani oleh setiap kita. Saya pikir Maria, dia sangat memahami bagaimana perasaan Yesus ketika kalau ditegur dan ditarik dengan kasar dari kerumunan orang banyak. Pasti Yesus juga pasti akan malu karena usianya sudah 12 tahun. Apalagi kalau usia 12 tahun anak-anak sekarang ini, mereka memiliki kepekaan. Mereka sangatlah sensitif. Bukan orang dewasa saja yang sensitif, tapi mereka juga sangat sensitif. Tapi terkadang sebagai orang dewasa kita berpikir anak kecil saja, jadi kita tidak peduli. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terhadap apa yang dilakukan oleh kedua orang tua Yesus di dalam mengajarkan pendidikan rohani bagi anak-anak mereka, teristimewa bagi Yesus. Ini membuktikan bahwa sebenarnya persekutuan, keakraban, keintiman mereka dalam relasi sebagai keluarga Allah itu sangatlah akrab. Karena akrab, maka seorang ibu dia sangat memahami bagaimana anaknya. Kalau tidak akrab, berarti kepekaan kita tentu tidaklah dapat kita memahami perasaan anak. Karena itu cara menegur Maria kepada Yesus itu dengan lembut tapi tegas. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf dalam upaya untuk mendidik anak-anak mereka, dalam upaya untuk mendidik Yesus melalui sebuah tradisi kehidupan beragama. Membawa Yesus ke Yerusalem untuk mengambil bagian dalam perayaan Paskah, untuk dia bisa mengenal, memahami, mengetahui yang lebih jauh. Ini merupakan salah satu tanggung jawab. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Apakah di dalam tanggung jawab kita, kita mau menolong mereka untuk bisa dapat mengerti, memahami, mengenal dengan begitu dalam dan baik? Ataukah hanya cukup untuk mereka tahu dan mengerti, stop sampai di situ? Bapak Ibu saudara-saudari, rupanya kepada kita sebagai orang tua kita punya tanggung jawab yang besar. Karena dari mana kita bisa mencari dan beroleh hikmat, itu ada dalam keluarga. Papa dan mama menjadi role model bagi anak-anak dalam relasi yang terbangun. Baik itu papa dan mama, baik itu orang tua dan anak. Sebab
ketika anak-anak melihat cara hidup dalam persekutuan yang begitu akrab dan begitu harmonis, maka tentu ini akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka selanjutnya. Bahkan ini akan menolong mereka untuk memahami bagaimana hidup ini yang harus dijalani. Mereka akan bertambah hikmat ketika mereka mendapatkan pola asuh yang baik dan bertanggung jawab. Pola asuh yang benar, pola asuh yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan juga memberikan pengetahuan yang tepat. Ini akan menolong mereka untuk menjadi generasi yang berhikmat. Tentunya ini bukan sesuatu yang gampang. Mendidik anak menjadi generasi yang berhikmat membutuhkan usaha yang besar. Tidak hanya sekedar kita mendidik begitu-begitu asal-asal, tidak. Namun dalam mendidik tentunya ada kekuatan, ada daya, ada permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk kita bisa mendidik mereka sampai dengan mereka beroleh hikmat. Papa, mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, tentunya pengajaran yang kita sampaikan dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua itu harus memperoleh makna, harus memiliki isi. Karena itu, setiap kita sebagai orang tua hendaknya kita terus belajar. Belajar dalam hidup ini, belajar untuk mengerti dan memahami bagaimana dunia di zaman sekarang, agar kita mampu untuk mendidik anak-anak kita dengan hikmat. Allah menganugerahkan setiap orang tua hikmat. Karena itu, marilah dengan segala yang kita miliki, kita meneruskan kepada anak-anak kita kesabaran, ketenangan, kelemah lembutan, dan ketegasan. Itu akan menolong kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang berhikmat. Zaman yang penuh dengan tawaran, kita sebagai orang tua tidak bisa hanya berdiam diri, namun kita harus ada upaya dan daya untuk belajar terhadap kondisi yang ada. Kalau kita tidak belajar dan kita tidak berupaya, maka kita akan menjadi kalah. Dunia menang, anak-anak kita tidak akan beroleh hikmat. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Bersama-sama dengan semua jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan menyatakan iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Besar kecil semua
Kita masuk dalam persembahan. Marilah orang-orang berhikmat, berilah persembahanmu, percayalah bahwa kita memberi dari apa yang kita peroleh dari Tuhan. Berilah dengan hati yang rela dan renungkan perkataan firman Tuhan ini. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan emas dan perak, kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu dan hikmat-Mu yang Kau kurniakan kepada kami untuk kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, maka sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Karena itu ya Bapa, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu. Dan inilah hidup kami ya Bapa, kami serahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Demi Yesus yang telah mempersembahkan diri bagi kami berdoa. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, hai puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Mari kita menaikkan syafaat. Segala puji dan ucapan syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dalam hidup yang kami jalani, Allah yang mengerti dan memahami akan keterbatasan kami, selalu melengkapi kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu, agar kami mampu untuk memahami dan menjalankan setiap tanggung jawab hidup kami yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan pada pagi hari ini. Walaupun kami ada di rumah tangga kami masing-masing, namun kami masih berjumpa dengan Engkau. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala sukacita yang kami alami dan temui dalam hidup yang kami jalani, kami menghaturkan terima kasih banyak, sebab kemurahan-Mu selalu menjadi nyata atas hari-hari hidup yang kami jalani. Kami tidak dibiarkan sendiri, namun kami tetap terus dituntun, didampingi, sampai menemukan kuasa Tuhan yang nyata atas hidup ini. Karena itu bersama-sama dengan anak-anak-Mu, kami datang dan menaikkan syukur untuk besar kasih setia Tuhan yang telah menjadi nyata bagi mereka yang merasakan bahagia karena Tuhan menambahkan satu usia dalam hidup mereka. Anak Jessica Lai, anak Indri Fanggidae, anak Rasya Tali, anak Virgin Bakudilak, anak Juliando Lai, anak Dimas Fanggidae, anak Vicky Adu, anak Kaila Adu, saudari Niken Foy, Ibu Nelci Menda, Ibu Riana Saik, Ibu Yumingus Aplugi, Ibu Ferderica Solokana, Ibu Sarcedo, Ibu Sara Adu, Ibu Mary Jahakoten, Opa Mateus Markus, Bapak Yermias Fanggidae. Demikian juga sukacita yang dialami
oleh setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Paulus Vanggidai dan Ibu, Bapak Martin Mandala dan Ibu, Bapak Esau Buik dan Ibu, Bapak Yunus Muloko dan Ibu, Bapak Retniel Tule dan Ibu, Bapak Edward Mandala dan Ibu, Bapak Ferdinaldo Chung dan Ibu, Bapak Sony Tafetin dan Ibu, Bapak Ferdi Daumanu dan Ibu, serta Bapak Alexander Pa dan Ibu. Allah memberkati kehidupan rumah tangga dari anak-anak-Mu ini. Allah terus menjadi tamu yang agung dalam kehidupan berumah tangga mereka. Suka duka Engkau pakai dalam hidup mereka untuk mereka alami dan lewati. Namun kasih Tuhan tetap terus mereka saksikan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka juga yang sedang ada dalam keadaan sakit. Mama Sarah Yohanes, Mama Sintule Sinlae, Mama Yuliana Laibesi, Mama Herlin Vanggidai, Mama Paulina Hili, Mama Yuliana Batuk, Mama Jenny Besi, Bapak Agus Nubatonis, Bapak Yesri Mesak, Bapak Paulus Wewo, Bapak Filipus Ndolu, Bapak Ren Tola, Bapak David Ndoi, Nona Popi Markus, Ibu Vin Markus, Bapak Pace Markus, Bapak Ronald Markus, Bapak dan Mama Vanggidai, Ibu Novita Pelobilik, Ibu Vanggidai Senak, dan anak Randi Adu. Dalam kondisi mereka yang ada dalam sakit, Tuhanlah yang menjadi sahabat, dan Tuhanlah yang mampu untuk memberikan mereka kekuatan iman, bahkan menyembuhkan fisik mereka yang lemah. Melalui setiap makanan, minuman, bahkan obat penawar, Allah memberkati agar mereka beroleh pemulihan. Namun secara psikologis juga Tuhan, Engkau memahami akan keadaan mereka. Biarlah Engkau memberikan hikmat agar di dalam titik terendah mereka mampu melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan ada dan hadir di keadaan hidup mereka yang sangat buruk. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan kami secara virtual yang akan berlangsung di minggu ini. Kami berjuang dan bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang berlangsung. Demikian juga kami berdoa bagi para dokter dan juga perawat. Mereka berjuang terhadap kondisi yang ada pada saat ini, melayani dan merawat mereka yang sedang ada terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah Allah yang akan tetap terus menolong kami ketika kami berseru dan memohon pertolongan. Demikian juga pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan juga di daerah. Setiap pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menolong dan memberkati. Allah, hanya kepadamu kami datang dan menyerahkan setiap pergumulan kami. Dan kami mendoakan janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang terpenjara, bahkan mereka yang masih jauh daripada Engkau. Tuhan selalu setia, ada dan hadir di setiap hari-hari hidup mereka. Terima kasih banyak. Hanya kepadamu kami datang dan bawa pergumulan kami. Lindungilah setiap umat-Mu. Jagailah kami, biarlah kami tetap beroleh kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan warta pelayanan. Yang pertama kami sampaikan kepada seluruh jemaat Betania bahwa kebaktian Minggu tanggal 18 Juli 2021 masih berlangsung dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, ibadah rumah tangga diatur sebagai berikut. Rayon Kalvari hari Selasa dalam rumah Bapak Otniel Henuk dan hari Jumat dalam rumah Bapak Joni Indulu. Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Ibu Aranci Cesuki dan hari Jumat dalam rumah Bapak Nafan Poenamo. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Bapak Yusuf Sakaria dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yudit Dite. Rayon Elroy hari Selasa dalam rumah Bapak Roland Mata dan hari Jumat dalam rumah Ibu Rin Fora. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Bapak Martin Benyamin Hili dan hari Jumat dalam rumah Bapak Pendeta Jermianto Baluk. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Bapak Edward Henuk. Rayon Bethlehem hari Selasa dalam rumah Bapak Niko Tomasui dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yakob Tomasui. Dan rayon yang tidak kami baca diatur tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat. Ibadah rumah tangga dilakukan secara virtual. Yang ketiga, ibadah pemuda hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 berlangsung dari rumah masing-masing pada jam 7 malam dan dilaksanakan secara virtual. Yang keempat, kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa kami terus mengajak kita sekalian untuk mari kita terus menjaga kesehatan kita. Mari kita terus menerapkan SOP, kita jalankan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi kita semua yang telah mengambil bagian dalam persekutuan saat ini dari rumah kita masing-masing. Harapan kami, Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat Betania di dalam minggu yang baru, dalam segala tugas, tanggung jawab dan juga pelayanannya. Bapak, Mama, saudara-saudari, saya jemput kita semua bangun berdiri. Generasi hikmat adalah mereka yang mengikuti segala jalan Tuhan. Hidup hanya karena hikmat Tuhan. Berpeganglah pada hikmat terangnya, terus menjadi gereja untuk menerangi yang gelap. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu. Janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Roh Kudus yang membarui dan membebaskan itu senantiasa memberkati kamu, menganugerahkan kepada kamu kecerdasan, sehingga kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkatimu, dan dalam keyakinan akan rancangan Allah Bapa, kamu mengasihi Allah
sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya jemput kita berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.